Sofian Rahman. Perkenalkan, nama saya Dini Andika Pramusti. Perkenalkan, nama saya Dita Nurmalasari. Perkenalkan, nama saya Farida Asna. Perkenalkan, nama saya Mahmudi Hamid. Perkenalkan, nama saya Widya Kadulawati. Perkenalkan, nama saya Widya Lestari. Perkenalkan, nama saya Yoga Permana. Sebelum masuk kepada materi, apakah kalian tahu apa itu teori keputusan? Apa itu teori keputusan? Teori keputusan berasal dari teori kemungkinan yang merupakan konsekuensi dari beberapa keputusan yang telah dievaluasi. Teori keputusan digunakan untuk beberapa ilmu di bidang studi, terutama di bidang ekonomi. Pengambilan keputusan menurut para ahli. Menurut Eisenhower dalam Lundembung 2010, pengambilan keputusan adalah proses pembuatan pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan menurut teori 1994, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Sedangkan menurut Wang dan Ure 2007 berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah proses yang memilih pilihan yang lebih disukai atau suatu tindakan di antara alternatif atau dasar kriteria atau strategi yang diberikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan merupakan sangat penting untuk memahami apa keputusan yang akan dibuat. Artinya, faktor-faktor yang mempengaruhi proses dapat mempengaruhi hasil. Faktor-faktor tersebut termasuk yang pertama, pengalaman masa lalu. Yang kedua, bias kognitif. Yang ketiga, usia dan perbedaan individu. Yang keempat, kepercayaan pada relevansi pribadi. Dan yang kelima, eskalasi komitmen. Aspek pengambilan keputusan terdapat 3 aspek dalam pengambilan keputusan menurut Janis and Mann 1977, yaitu A. Kemampuan mempertimbangkan beberapa alternatif yang tersedia. B. Kemampuan menghadapi tantangan untuk mencapai situasi yang diinginkan. C. Kemampuan untuk menerima resiko yang ada dan melaksanakan keputusan yang telah dipilih. Pengambilan keputusan dengan pertimbangan lingkungan. Tipe keputusan yang mempertimbangkan lingkungan tergantung kepada informasi tentang situasi. Ada 3 tipe keputusan. Yang pertama, decision making under uncertainty, kondisi lingkungan yang pasti. Pada kondisi ini, decision maker mengetahui konsekuensi setiap alternatif pilihan keputusan secara pasti. Misalkan A memiliki $1.000 dan membeli obligasi pemerintah dengan tingkat bunga 10% per tahun. Maka pada tahun mendatang uang A pasti akan meningkat menjadi $1.100. Yang kedua, decision making under risk, kondisi lingkungan yang berisiko. Decision maker mengetahui probability untuk mencapai outcomes. Model teori keputusan untuk masalah bisnis ada 2 kriteria, yakni 1. Maksimisasi nilai keuntungan, 2. Minimisasi kerugian. 3. Decision making under uncertainty, kondisi lingkungan yang tidak pasti. Decision maker tidak mengetahui informasi tentang probability dan berbagai jenis outcomes. Teknik pengambilan keputusan dapat diklasifikasikan dengan cara melihat kondisi atau situasi yang ada pada saat keputusan itu diambil. Berdasarkan metode ini, keputusan dapat dibedakan menjadi 4 model, yaitu 1. Keputusan dalam kondisi pasti. Model yang paling dasar biasanya disebut dengan model deterministik, mengasumsikan bahwa kejadian-kejadian yang akan datang di samping datanya dapat ditentukan dengan pasti. Terjadinya tidak akan menyimpang dari apa yang diperkirakan. Pengambilan keputusan dalam kondisi atau keadaan pasti. Keputusan dalam keadaan pasti pada lingkungan yang serba pasti, manajemen tentunya memiliki informasi dengan tingkat kebenaran 100%, sehingga keadaan yang dihadapi juga menjadi pasti dan hanya ada satu hasil untuk setiap alternatif keputusannya. Lalu contoh pengambilan keputusan dalam keadaan pasti. Nah, bisa dilihat dalam materi PowerPoint. Di sini Ajis adalah seorang mahasiswa yang memiliki anggaran rutin per minggu.
dan dituangkan ke dalam fungsi matematika sebagai berikut. AR sama dengan 7.000 X1 ditambah 15.000 X2 ditambah 25.000 X3 ditambah 35.000 X4, yang dimana AR adalah anggaran rutin per minggu, X1 pembelian bensin sepeda motor, X2 frekuensi pembelian makan per minggu, S3 frekuensi pembelian pulsa per minggunya, S4 frekuensi pembelian Netflix per minggu. Nah, dalam hal ini AJIS dapat mengendalikan anggaran rutinnya dengan cara mengendalikan XI hasil putusannya, yaitu berapa besaran anggaran rutinnya sangat bergantung pada alternatif yang terpilihnya, yaitu kombinasi nilai XI pilihan kombinasi ini akan menghasilkan nilai AR tertentu yang bisa diduga sebelumnya secara pasti. Maka jika AJIS memilih alternatif pembelian 5 liter bensin per minggunya, 20 kali makan per minggu, pembelian pulsa 1 kali per minggu, nonton Netflix 1 kali per minggu, maka AJIS dengan pasti dapat mengetahui hasil putusannya, yaitu AR sama dengan 7.000 dikali 5 plus 15.000 dikali 20 plus 25.000 dikali 1 plus 35.000 dikali 1 sama dengan hasilnya itu 395.000. Yang kedua, model keputusan dalam kondisi resiko. Setiap alternatif keputusan memiliki kemungkinan kejadian yang lebih dari satu. Banyaknya kemungkinan kejadian hasil atau akibat dari pelaksanaan masing-masing alternatif. Keputusan tersebut pada umumnya ditimbulkan oleh adanya ketidaksempurnaan data yang dipergunakan sebagai dasar analisis. Dalam kondisi risiko, terdapat 3 pendekatan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, expected value atau nilai harapan. Nilai harapan memperkirakan probabilitas kejadian untuk masing-masing kondisi. Yang kedua, expected opportunity loss atau nilai kesempatan yang hilang. Nilai kesempatan yang hilang digunakan untuk meminimumkan kerugian yang disebabkan karena pemilihan alternatif keputusan. Yang ketiga, expected value of perfect information atau nilai harapan informasi sempurna. Informasi yang didapatkan diharapkan bisa mengubah suasana kondisi berisiko menjadi kondisi pasti. Yang ketiga, model keputusan dalam kondisi tidak pasti. Setiap alternatif keputusan memiliki kemungkinan kejadian lebih dari satu. Perbedaan model keputusan dengan ketidakpastian terhadap model dengan risiko terletak pada probabilitas kejadian dari setiap alternatif keputusan. Model keputusan dengan risiko, probabilitas dari setiap kemungkinan kejadian untuk setiap alternatif keputusan dapat diketahui. Sebaliknya, dalam model keputusan dengan ketidakpastian, besarannya probabilitas kejadian tidak dapat diketahui. Pendekatan atau alternatif dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Kondisi dalam ketidakpastian terdapat 5 model alternatif dalam proses pembuatan keputusan, yakni yang pertama, maksimal, mencari hasil paling baik untuk setiap pemilih dan membuat keputusan berdasarkan nilai maksimum. Yang kedua, mencari alternatif yang maksimum dari hasil yang minimum dari setiap alternatif. Yang ketiga, Harwich atau sama, rata, mengambil keputusan di antara kriteria maksimin dan maximax. 4. Minimax target, penyesalan terkecil. Jadi maximax target ini akan mengukur ciri-ciri keputusan mana yang menghasilkan penyesalan terkecil. Kriteria ini mengetengahkan sebuah pendekatan yang menggunakan konsep opportunity loss atau nilai kesempatan yang hilang akibat memilih satu keputusan. Sebagai gambaran, nilai penyesalan yang akrab ditanggung oleh pembuat keputusan. Penyesalan keputusan menjadi ukuran kegagalan untuk membuat keputusan terbaik. Tentunya, para pembuat keputusan menghendaki agar kerugian atau biaya kesempatan yang hilang adalah seminimum mungkin. Lalu yang kelima, nilai yang sama. Setiap kondisi memiliki
kemungkinan sama untuk terjadi. Yang keempat, model keputusan dengan kondisi konflik adalah model pengambilan keputusan dengan keputusan lebih dari satu. Dengan kata lain adanya pihak lain yang memiliki kepentingan yang berlawanan. Dalam hal ini, pengambilan keputusan perlu memperhatikan reaksi pihak lain terhadap keputusan yang dibuatnya. Yang dimaksud dengan pihak lain dalam keputusan ini adalah para pemegang saham, serikat kerja, pesaing, distributor perusahaan yang sifatnya dominan atau sebagainya. Dalam kondisi konflik, dapat digunakan teori permainan untuk pengambilan keputusan. Dalam teori permainan terdapat 3 strategi. Yang pertama, strategi murni. Strategi murni mengharuskan masing-masing pemain untuk mengikuti dan menjadi sama tanpa harus melihat strategi lain. Yang kedua, strategi campuran. Masing-masing pemain harus mengoptimalkan keuntungan yang diharapkan. Yang ketiga, strategi dominasi. Biasanya, strategi dominasi mengurangi ukuran permainan dengan cara mengeliminasi strategi yang tidak digunakan. Model dalam pengambilan keputusan diklasifikasikan dalam 3 bentuk, yaitu pertama, model fisik, yaitu model yang menggambarkan objek aslinya. Keuntungannya memberikan efek visual terhadap keadaan nyata dari benda itu. Yang kedua, model skematik, yaitu model yang dinyatakan dalam bentuk skema, diagram, grafik, atau gambar dari suatu objek. Yang ketiga, model matematika, yaitu model yang menggunakan simbol, rumus, atau persamaan yang menggambarkan proses atau sistem yang diwakili. Bila suatu model sudah digunakan, model harus diuji validasinya terlebih dahulu sebelum digunakan. Dalam model matematika, uji validasitas dilakukan sesuai dengan kaidah statistika. Terdapat tahap-tahap modelan. Yang pertama, merumuskan masalah. Dalam merumuskan masalah ada 3 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu pertama, variabel keputusan. Unsur-unsur dalam persoalan dapat dikendalikan atau yang disebut instrumen. Yang kedua, tujuan. Membantu pengambilan keputusan, memusatkan perhatiannya pada persoalan dan pengaruhnya terhadap organisasi. Yang ketiga, kendala. Membatas terhadap alternatif yang tersedia. Yang kedua, pembentukan model. Menentukan karakteristik sistem yang meliputi tujuan, kriteria, interval waktu sistem, sifat statis atau dinamis, menentukan variabel parameter, dan hubungan antara variabel dan parameter. Yang ketiga, mencari penyelesaian masalah, mengaplikasikan bermacam-macam teknik dan metode. Yang keempat, validasi model untuk memastikan model sesuai dengan kondisi nyata. Kesimpulan, pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan merupakan suatu hal yang penting bagi kemajuan perusahaan tersebut. Dalam pengambilan sebuah keputusan diperlukan ketepatan dalam menganalisis masalah, menetapkan tujuan, mengidentifikasi alternatif yang ada, dan mengevaluasinya. Di perusahaan manapun, masalah selalu menjadi tantangan bagi karyawan dan pimpinan perusahaan tersebut. Adanya masalah dalam perusahaan bukan berarti perusahaan tersebut memiliki kualitas yang buruk. Bahkan dengan adanya masalah dalam perusahaan, pimpinan dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang ada.